Santri Kalong TV, media dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai tadi saya membahas halaman yang nomor pertama. Kemudian saya akan menyampaikan halaman kedua, yaitu membahas tentang materi pokok. Silakan buka semua pada halaman kedua pada kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sarfi wal Lughat. Untuk para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, apabila panjenengan semua belum punya materi Al-Arba'in, silahkan chat di nomor WA saya 081 228 032 825. Insya Allah akan saya kirimkan PDF Al-Arba'in fin Nahwi wa Sarfi wal Lughat. Materi pokok yang dipelajari di Arba'in itu cuman 13 materi pokok. Yang pertama adalah kalimah dan tanda-tandanya. Jadi kalau kita pengen paham nahwu sorof lughat, pertama kali itu kamu harus memahami kalimah dan tanda-tandanya. Apa kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Sim, fi'il, huruf. Jadi paham kalimah dulu, jumlahnya ada 3. Setelah itu memahami tanda-tandanya. Halaman berapa? 3. Pada halaman 3 ini diterangkan tentang kalimah dan tanda-tandanya. Halaman 3 ini. Insya Allah setelah saya menerangkan materi pokok ini, kami akan menyampaikan halaman ketiga tentang kalimah dan tanda-tandanya. Yang pertama adalah kalimah dan tanda-tandanya. Jadi setiap ada lafaz, kamu dituntut menunjuk. Semisal ada ba kalimah apa? Sebab apa? Ismi kalimah apa? Sebab apa? Allahi kalimah apa? Sebab apa? Ar-Rahmani kalimah apa? Sebab apa? Ar-Rahimi kalimah apa? Sebab apa? Nanti terus setiap ada kosakata kita tunjuk kalimah apa, sebab apa. Sangat mudah insya Allah. Kemudian kalau kita sudah bisa menunjuk itu kalimah apa, sebab apa. Semisal ini ada lafaz Bismillahi ba kalimah sebab, ismi kalimah sebab, Allahi kalimah sebab, Ar-Rahmani kalimah sebab, Ar-Rahimi kalimah sebab. Jadi materi yang pertama tentang kalimah dan alamatnya dan tanda-tandanya.
Kemudian materi yang nomor 2 yaitu membahas tentang mu'rab dan mabni. Apa mu'rab? Bisa berubah. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Semua kalimah, baik isim atau fi'il atau huruf, tidak terlepas dari istilah mu'rab mabni. Kalimah isim ada berapa? Sebutkan. Kalimah fi'il ada berapa? Sebutkan. Kalimah huruf selamanya? Kalimah huruf selamanya mabni. Sangat mudah. Jadi setiap ada lafaz lalu kita tunjuk. Pertama kali yang kita tunjuk adalah kalimah apa, sebab apa. Kemudian mu'rab apa mabni, sebab apa. Jadi setiap ada lafaz kita tunjuk kalimah apa. Kemudian sebab apa. Kemudian mu'rab atau mabni. Kemudian sebab apa. Contoh. Bismillahi ba kalimah. Jawab semua kalau pengen cerdas. Kalau jawab suaranya yang lantang. Karena dibalik suaranya yang keras, bagian daripada kecerdasan. Allah kalau berkehendak kepada seorang hamba dicerdaskan, maka suaranya dikencengkan. Makanya Rasulullah itu suaranya kenceng. Rasulullah kalau bicara itu suaranya kenceng, jelas. Dan Rasulullah apabila bicara sering mengulang-ulang pembicaraannya. Nyampe 2 kali, nyampe 3 kali, bahkan pernah lebih daripada itu. Kita mempraktekkan materi pokok, kalimat dan tanda-tandanya serta mu'rab dan mabni. Lihat semua pada bismillah. Arba'in ini memang aku sengaja tidak ada bismillahnya. Supaya kalau anak kecil membawa kitab ini kemudian dijatuhkan, tidak suul adab. Dibuat bantalan enggak suul adab. Sehingga bismillahnya kami buat misterius. Kami buat bismillah siluman. Bismillahnya enggak ada, tapi yang asli ada. Bismillahnya kami buat contoh. Karena rata-rata kalau ada guru nahwu sorof lugot, kok rata-rata kok contohnya kok ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Ada apa dengan Zaid? Ada apa dengan Zaid? Zaid sama Allah utama mana? Kalau utama Allah, kenapa contohnya tidak Allah saja? Sehingga arba'in ini keramat, arba'in ini viral, arba'in ini banyak peminatnya, arba'in ini dijual gratis, arba'in ini bisa didapatkan di mana-mana, arba'in ini bisa ditiru, bisa dicontek, bisa difotokopi dan lain sebagainya. Barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak kelihatan. Bismillahnya tidak kelihatan. Bismillahnya tidak kelihatan. Tes. Bismillahnya tidak kelihatan. Jadi ini enggak kelihatan bismillahnya. Tapi yang asli ada bismillahnya. Di mana Ustadz?
Bismillahnya ada di contoh yang diletakkan di setiap mulutnya para guru-guru arba'in. Bismillahi ba kalimah sebab mabni ba mu'rab mabni sebab tidak bisa berubah. Cara untuk meneliti ini caranya kalau mentarkib, kalau kalimat huruf berarti ini. Kalau kalimat isim semisal ismi kalimah isim berarti nanti cara untuk mendeteksinya yaitu di atas sana. Ismi kalimah sebab murab mabni sebab berubahnya lah gitu. Kalau isim nyampe perubahnya apa? Tapi kalau huruf mabninya apa? Kalau fi'il yang mabninya apa? Kalau fi'il yang mu'rab nyampe perubahannya apa? Mohon nanti dihafalkan materi pokok ini dihafalkan, kemudian langsung dibuat setoran, kirimkan ke orang tua kamu. Tadi udah setoran? Sudah. Alhamdulillah. Sudah setoran? Jadi materi yang pertama adalah kalimat dan tanda-tandanya. Materi kedua mu'rab dan mabni. Kemudian yang nomor 3 adalah ta'alluq. Kalau kalimat dan alamatnya halaman 3. Mu'rab dan mabni halaman 4 dan 5. Ta'alluq halaman 7. Silakan buka halaman 7. Halaman 7. Ini saya terangkan sekilas-sekilas saja. Buka halaman 7. Sudah? Sudah. Ayo semuanya mentelengi. Menteleng itu melihat. Melihat halaman 7. Apa ta'alluq? Ada berapa macam ta'alluq? Sebutkan. Khos, am. Apa khos? Apa am? Ta'alluq khos kembali pada? Ta'alluq am kembali pada? Yaitu apabila ada dzaraf atau jar majrur diterkib menjadi? Sebutkan. Itu adalah ta'alluq. Jadi kalau ada jar majrur atau dzaraf, apabila ada dzaraf atau jar majrur, maka harus mempunyai ta'alluq. Ta'alluq itu hubungan. Apa ta'alluq? Hubungan. Jadi begini. Semisal pada lafaz bismillahi ini ba ini kalimah huruf jar. Sebab mabni pa mu'rab mabni. Mabninya kalimah huruf ada berapa? Sebutkan. Yang sukun contohkan. Yang fathah. Yang kasroh. Yang dhammah. Mundur. Setiap huruf jar mempunyai ta'alluq. Pada lafaz bismillahi ini ba-nya ta'alluq pada lafaz abtadi'u. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya aku memulai dengan pertolongan keagungan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu makna daripada bismillah. Jadi bismillah ba-nya ini
ada ta'aluknya pada lafaz abtadi'u. Sekarang kita praktek. Bismillahi ba kalimah. Ba kalimah huruf jar. Sebab mabni ba mu'rab. Sebab mabni apa? Ta'aluk pada lafaz abtadi'u. Kemudian materi yang nomor 4. Buka materi pokok yang nomor 4. Yang nomor 4 apa? Yang nomor 4 apa? Faidah kalimah huruf. Faidah kalimah huruf. Nomor 4. Faidah kalimah huruf. Faidah kalimah huruf ini jatuh pada halaman berapa? 10 dan 11. Silakan buka pada halaman 10 dan 11. Di sana sudah ada faidahnya huruf jar, faidahnya huruf atop, faidahnya amil nawasib, faidahnya amil jawazim, faidahnya inna wa akhwatiha, dan seterusnya. Apa faidahnya min? Ila, an, ala, fi, rubba, wawu rubba, ba, kaf, lam, wawu kosam, ba kosam, ta kosam, mut, mundu, khola, ada, asya, hatta. Oh ya. Tes. 1. Satu, tes. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Halo, tes. Jadi begini, kalau ada lafaz semisal huruf jar, semisal ba, contoh itu nggak bisa banyak-banyak, contoh banyak. Seperti orang makan incip-incip, lu incip-incip kok entek telung piring. Incip-incip itu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ba kalimah. Sebab. Mabni ba murab. Sebab. Mabninya apa? Ta'aluk pada lafaz. Faidahnya isti'anah. Ini faedahnya isti'anah. Maknanya apa? Maknanya dengan. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Itu namanya, maknanya dengan. Caranya dibuka di Kamus Munawwir. Nanti yang belum dapat insya Allah besok. Belum sempat ke pasar. Materi pokok yang nomor 5 yaitu i'rab dan alamatnya. Alamatnya. Halaman berapa? 29. Halaman berapa? 29. 29 30 31 32. Silakan buka 29. Pada halaman 29 itu membahas tentang i'rab dan alamatnya. Apa i'rab? Ada berapa macam i'rab? Sebutkan. Rofa, nasab, jar, jazm. I'rab rofa.
I'rab, rofa, nasab, jar, jazm. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada. Sebutkan. Rofa, nasab, jar. Contohkan. Zaitun i'rab, zaitan, zaitin. I'rab yang masuk pada kalimat fi'il ada. Sebutkan. Contohkan. Yadribu i'rab, yadriba, yadrib. I'rab rofa punya berapa alamat? Sebutkan. I'rab nasab punya berapa alamat? I'rab jar, i'rab jazm. Selesai membahas tentang i'rab. Katam. Cara mempraktekkan materi pokok ini, apabila isim semisal ismi ini adalah isim, maka menelitinya adalah isim yang mu'rab. Jadi ada lafaz ismi kalimah sebab mu'rab mabni, sebab berubahnya i'rabnya, sebab alamatnya, sebab. Selesai sudah bahas tentang i'rab. Materi pokok yang nomor 6 apa? Makrifat dan nakirah. Halaman berapa? 43. Silakan buka halaman 43. Langsung katam. Berkatam kawin. Alhamdulillah. Sunat dulu nggak wis kawin. Isim itu ada nakirah, ada makrifat. Apa nakirah? Nakirah menurut bahasa adalah umum. Makrifat menurut bahasa adalah khusus. Kalau menurut istilah, makna nakirah adalah isim yang tidak ada al-ta'rifnya, namun bisa dimasuki al-ta'rif. Ada contoh rajulun. Rajulun ini nakirah. Ada contoh Allahu, ini makrifat. Ini nakirah, ini makrifat. Ada berapa isim makrifat? 7. Sebutkan. Cara mempraktekannya, seumpama ada lafaz Allahi semisal Allahi kalimah sebab mu'rab mabni, sebab berubahnya i'rabnya, sebab alamatnya, sebab ma'rifatun nakirah, sebab. Selesai. Kemudian materi yang nomor 7 adalah sigot. Halaman berapa? 35. Buka halaman 35. Ayo buka. Pada halaman 35 itu membahas tentang sigot. Apa sigot? Ada berapa macam sigot? Sebutkan. Apa jamid? Apa mustaq? Jamid ada. Sebutkan. Apa dat? Apa makna? Yang dat contohkan. Yang makna dinamakan
Contohkan. Yang mustaq ada. Sebutkan. Cara mempraktekannya, semisal ada lafadz Allahi kalimah isim. Sebab muraba mabni. Sebab berubahnya i'rabnya. Sebab alamatnya. Sebab ma'rifatun nakirah. Sebab sigat isim jamid dat. Kemudian materi yang nomor 8 adalah bina. Halaman berapa? 21. Silakan buka pada halaman 21. Pada halaman 21 di kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sharfi wal Lughat itu membahas tentang bina. Apa bina? Ada berapa macam bina? Terkumpul pada bait Sahihuna. Sebutkan. Sahih ada. Sebutkan. Mudha'af ada. Sebutkan. Mamus ada. Sebutkan. Misal ada. Sebutkan. Ajbab ada. Sebutkan. Nakis ada. Sebutkan. Lafif ada. Sebutkan. Cara menelitinya, kalau sudah memahami bina, yaitu semisal ada lafadz ar-Rahmani. Ar-Rahmani kalimah. Sebab muraba mabni. Sebab berubahnya i'rabnya. Sebab alamatnya. Sebab ma'rifatun nakirah. Sebab sigat bina. Selesai nyampe bina. Kemudian meneliti menelaah pada materi yang nomor 9, yaitu wazan fi'il. Halaman berapa? 15. Silakan buka di halaman 15. Bagi para teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di Semarang, yang ada di Lombok, yang ada di Bali, yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Batam, yang ada di Sumatera, yang ada di Medan, yang ada di Aceh, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Taiwan, yang ada di Korea, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Mekah Mukarramah, Madinah Munawwarah, yang belum punya Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharfi wal Lughat, silakan chat di nomor WA saya 081 825. Silakan buka pada halaman 15. Wazan fi'il. Ada berapa wazan fi'il? Sebutkan. Apa sulasi? Apa rubai? Sulasi ada. Sebutkan. Apa mujarad? Apa mazid? Sulasi mujarad wazannya ada. Bagaimana rumusnya? Fatkudah.
kasru fathin dhammu dhammin. Sebutkan fa'ala fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu fa'ul fa'ila yaf'ilu. Gampang. Yang sulasi mazid ada. Sebutkan. Yang satu wajahnya ada. Sebutkan. Af'ala fa'ala fa'ala. Yang mazid dua ada. Sebutkan. In fa'ala 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 if Allah. Yang mazid tiga ada. Sebutkan. Yang rubai ada. Sebutkan. Yang mujarrad ada. Sebutkan. Yang asli ada. Yang mulhaq ada. 7. Yang rubai mazid ada. Sebutkan. 1, 2. Yang satu ada. Sebutkan. Asli mulhaq. Yang mazid 2 ada. 2. Sebutkan. Selesai sudah bahas wajan fi'il. Kemudian cara untuk mempraktekkan, contoh ar-rahimi kalimah sabab murabba mabni sabab berubahnya i'rabnya sebab alamatnya sebab ma'rifatun nakirah sebab sigot bina mandinya materi ke-10 kias istilahi. Materi ke-11 kias lugawi. Materi ke-12 i'lal. Materi ke-13 makna. Materi ke-10 kias istilahi yaitu pada halaman 16. Fa'ala yaf'ulu 1, 2, 3. Materi ke-11 kias lugawi. Fa'ala yuk. Lu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta. Kias lugawi halaman 20. I'lal itu seperti contoh sona asluhu i'lal sona asluhu sobana ala wasni fa'ala fita kima qabla fasara sona. Gampang. Coba itu nanti dihafalkan. Materi pokok dihafalkan. Yang sudah besar-besar ngapal none semuanya materi. Tapi kalau yang kecil-kecil, yang besar-besar nerang none seperti saya tadi ala kadar. Jangan kepanjangan. Tapi yang kecil-kecil langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan setoran pada halaman kedua. Arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat. Yaitu tentang materi pokok. Materi pokok pada kitab Al-Arba'in yaitu ada 13. Yaitu kalimat dan tanda-tandanya, mu'rab dan mabni, ta'alluq, faidah kalimat huruf, i'rab dan alamatnya, ma'rifat dan nakirah, sigot, bina, wazan fi'il, kias istilahi, kias lugawi, i'lal, makna. Demikian dari saya. Semoga saya cantik selalu, tampan selalu, nggak pernah tua, muda terus, kaya raya. Allahumma amin. Ya, nanti setoran, oke? Hafalkan nanti setoran. Allahumma shalli ala Muhammad.